Oke Bang, jadi di sini adalah website Abang. Misalkan Abang udah punya website, ini saya bakalan ngajarin gimana cara mengelola website dari 0% sampai 100%, atau bisa dibilang dari pemula hingga sampai bisa memakai website tersebut. Oke. Jadi kalau Abang udah punya website, di sini tertulis menu admin atau fitur admin. Nah, saya ajarin tentang fitur admin. Sabar ya, agak-agak ngelek-ngelek dikit dari jaringan saya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari fitur admin, yaitu ada total pengguna. Total pengguna ini adalah total member Abang yang telah terdaftar di website Abang tersebut. Dan ini total pesanan dari seluruh member Abang dan total deposit, kategori layanan, dan total layanan yang tersedia. Dan di sini ada tulisan total tiket. Total tiket itu jadi member Abang komplain ada berapa orang, nanti di sini bakal kedetek. Ada berapa pesan bakal kedetek di situ. Nah, oke, yang pertama saya ajarin tentang fitur layanan. Nah, di sini ada 3 fitur layanan, yaitu provider IP, yang kedua kategori, dan ketiga layanan. Nah, saya bakal jelasin di tentang kategori sama layanan aja. Soalnya kalau provider IP itu sangat gimana ya? Sangat rahasia banget buat orang-orang yang nggak paham. Jadi bukan rahasia sih. Jadi kalau misalkan abang otak-atik, ini bakalan berpengaruh untuk semuanya. Pokoknya abang jangan otak-atik, namanya provider API. Nah, oke, kita bakalan lanjut ke fitur kategori layanan. Di sini ada beberapa kumpulan kategori layanan yang sudah tersedia di website abang. Nah, kalau misalkan abang menggunakan fitur otomatis, dia bakalan otomatis nambah sendiri kategorinya. Nah, kalau misalkan abang manual, abang bisa klik tambah di ujung kiri ini nih, klik tambah, lalu tulis kategori sesuai pusat abang. Misalkan pusat abang tampilin namanya game Free Fire, misalkan Free Fire atau Mobile Legend atau game yang lain. Nah, abang tinggal tulis Free Fire, habis itu submit. Nanti dia bakalan nambah kategori tersebut. Kalau misalkan abang menggunakan metode otomatis, abang nggak usah perlu yang namanya nambah secara manual, karena itu udah otomatis dia bakal nambah sendiri. Oke, yang ketiga, fitur ketiga ini namanya layanan. Nah, layanan ini bakalan kedetek ke seluruh pusat abang. Misalkan abang mengambil layanan PSMM, berarti jika website PSMM itu mempunyai layanan tersebut, berarti abang juga mempunyai layanan tersebut. Nah, kalau misalkan ada layanan offline, sepertinya kayak gini, layanan off atau layanan yang sudah dihapus atau layanan yang sudah diaktif. Nah, abang sangat mudah sekali caranya, karena di sini kita tidak mempunyai sistem yang namanya hapus otomatis. Jadi di sini abang hapus secara manual. Klik copy. Aduh, sabar ya. Salah klik lagi. Bentar ya bang, lagi nge-lag banget ini laptop. Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Misalkan di sini ada layanan nonaktif. Nah, di pusat abang bakalan dijelasin layanan apa aja yang bakalan nonaktif. Nanti bakalan dikasih tahu. Misalkan di sini Twitter followers. Nah, abang tinggal copy. Habis itu abang ke menu yang namanya search ini, abang paste. Nah, kalau misalkan nggak kedetek, abang bisa cari ID-nya 2854. Kita hapus 2854. Nah, di sini udah nggak ada, berarti layanan abang udah terhapus. Nah,
Sedangkan di sini kan layanannya kan nonaktif, berarti ini sudah dihapus sama saya. Karena ini baru saya tambahin layanan, jadi semuanya baru. Nah, ini buat apa nah, informasi sekarang, abang nggak usah update lagi. Pokoknya saya ajarin, kalau misalkan ada layanan nonaktif, misalkan contoh kita ambil layanan baru ya, kita ambil layanan terbaru nonaktif, kita anggap aja ini nonaktif. Oke, kita copy nama layanannya, habis itu kita pastein ke sini, ke source. Nah, gimana bang cara ngapus layanannya? Nah, itu sangat mudah sekali bang. Jadi abang tinggal klik yang gambar tong sampah, abang klik, lalu klik hapus. Kalau misalkan abang nggak mau hapus layanannya, abang tinggal klik tulisan aktif menjadi nonaktif. Dia bakalan otomatis menjadi nonaktif. Coba kita lihat ya. Nah, di sini layanan yang sebelum menjadi aktif menjadi nonaktif. Artinya abang udah memperbarui layanan. Oke. Ini cara menghapus atau nonaktifkan layanan. Jadi misalkan di PaySMM disuruhnya nonaktif, berarti abang harus nonaktif. Kalau misalkan di PaySMM disuruhnya hapus layanan, berarti abang harus hapus layanan di tong sampah. Nah, di situ kita bakal jelasin apa ini yang oranye-oranye ini nih. Yang ini namanya edit bang. Kita klik edit, ubah data. Nah, di sini abang bisa mencantumkan harganya. Misalkan harga di sini 763. Sedangkan di PSM pasti bakalan harganya 500-an atau 600-an. Nah, ini keuntungan abang sekitar segini. Kalau misalkan abang ngeluh, aduh, dikit banget keuntungannya. Oke, kita lanjut ke YouTube subscriber, oke. Misalkan YouTube subscriber di PSMM itu adalah pusatnya adalah 461.000. Kita lihat di website abang. Website abang akan menjual dengan seharga 553.426 dengan keuntungan 92.000. Dengan keuntungan 92.000. Itu udah termasuk banyak, bang. Jadi anggap aja kalau misalkan member abang banyak, otomatis keuntungan abang makin banyak juga. Kalau misalkan abang masih mau naikin harganya, gimana sih cara naikin harganya? Kita klik edit yang oranye ini. Nah, ini kita tulis aja. Kita naikin jadi 102.000. Nah, seperti ini bang. Habis itu klik submit pada di bawah ini. Itu khusus layanan manual bang. Kalau misalkan otomatis dia nggak bakal bisa, karena itu udah disetting dalam codingan tersebut. Jadi percuma abang, walaupun abang udah edit keuntungan menjadi 102, dia bakalan balik lagi ke 92.000. Itu udah otomatis dari kodenya bang. Kalau misalkan abang nggak mau menggunakan otomatis, abang berarti harus menggunakan manual. Nah, gimana cara menggunakan manual? Oke, saya jelasin. Misalkan di sini ada layanan terbaru ya. Di sini ada layanan terbaru. Instagram TV views, oke, dengan ID 3.300. Nah, abang tinggal cari aja. Misalkan klik tambah, ini buat menambah layanan. Seperti ini. Misalkan disuruhnya layanan terbaru, Instagram views. Oke, kita copy. Kita pastein di sini. Dan deskripsi. Cari deskripsinya di layanan. Di daftar layanan. Deskripsinya. Itu klik detail. Ini di PSMM bang ya. Di daftar layanan dia bakal muncul quality. Ini namanya keterangan atau deskripsi. Itu kita pastein di sini. Nah, misalkan harganya berapa? Misalkan harganya 461.000. Ini buat masukin line manual ya, 461.000. Nah, abang mau ambil keuntungan berapa? Misalkan abang mau ambil keuntungan 100.000, 100.000, 10.000, 100.000. Nah, ini tinggal kita edit aja nih, dari 4 menjadi 5. Nah, ini keuntungan abang udah 100.000. Nah, minimal berapa? Minimal 10. Minimal 10. Harus sesuai layanan di PaySMM. Maksimal 2.000. Status layanan harus aktif.
sebentar. Aktif. IP address-nya kita pilih PSMM dan ID layanan API-nya misalkan di sini ID layanan 3266, berarti kita tulis 3266 tinggal klik submit saja. Itu buat layanan manual. Nah, misalkan ada layanan turun harga seperti ini. Bentar ya. Misalkan ada layanan turun harga, abang tinggal ke menu search. Ini buat manual. Klik edit. Misalkan di sini TikTok likes max 20k. Misalkan anggapannya ini belum diedit ya. Kayak misalkan layanan lama lah. Ini buat manual, kan manual tuh nggak otomatis, jadi dia bakalan stuck di situ aja. Misalkan harga di Sotabang 12.000 nih. Nah, sedangkan di PSMM harganya udah turun 12, mau di bawah 12.000 nih, 12.000 misalkan 9.000. Nah, itu bebas. Kalau harga turun, abang mau ikut turun ya silakan, kalau nggak mau turun ya udah stay aja di situ. Itu buat layanan manual ya, tinggal dia aja keuntungannya sama harganya. Nah, gimana caranya kalau misalkan ada harga naik? Oke, kita copy misalkan. Kita copy. Di situ kita pastein di sini. Misalkan harganya itu 161.000. Ini harga jual abang dengan keuntungan segini. Nah, misalkan harga pusat layanan itu melebihi dari harga jual abang tinggal naikin aja. Otomatis di sini kan misalkan harga pusatnya itu naik menjadi segini, harga jual abang, otomatis keuntungan abang itu sama dengan 0. Abang tinggal naikin aja 20.000 dan di sini kita naikin menjadi 181.000. Tinggal submit. Tinggal klik submit aja ya. Nah, habis itu buat update layanan bang ya, seperti ini. Itu saya jelasin gimana caranya, kalau masih bingung tinggal tanya lagi aja. Yang kedua adalah fitur pengguna. Nah, fitur pengguna ini adalah kumpulan beberapa member abang bakal di-tag di sini siapa aja yang daftar. Kayak misalkan ini baru saya nih, Ibrahim dengan saldo sekian, dia bakal muncul di sini. Total saldo seluruh member. Hak akses admin. Kalau member dia bakal ketulis member. Total pembelian bakal di-tag di sini. Ini tadi saya coba beli layanan yang murah, bakal tes order apakah bisa apa enggak. Di situ yang ketiga kita ke metode deposit. Metode deposit ini buat member ketika mengisi saldo. Sekarang ini kan belum ada nih. Ini kan belum ada. Oke, kita tambah pembayaran bank, type otomatis. Kita tulis misalkan abang pakai BRI. Nah, keterangan tulis nomor rekening abang. Misalkan nomor rekeningnya 123456789. Atas nama misalkan Ante Ibrahim deh. Ibrahim. Tag. Biasanya kalau saya sih bakal jelasin pakai bonus atau enggak. Nah, caranya gimana? Kita kasih keterangan di sini. Plus misalkan abang mau ngasih 5% buat member abang bakal deposit. Nah, caranya gampang. Kita kasih informasi dulu biar member tahu kalau misalkan deposit itu ada bonus. Kita plus 5% BRI. Nah, tulis nih keterangan abang nih, nomor rekeningnya. Rate-nya kita naikin menjadi 1.05. Kalau misalkan 5%, 1,05. Pakai titik jangan pakai koma ya. Kalau misalkan abang mau naikin 10%, otomatis menjadi 1,1. Kalau misalkan abang nggak mau kasih bonus, berarti tinggal satuin aja, nggak usah pakai apa-apa. Di sini kita coba pakai plus 5% untuk member yang mau deposit mendapatkan bonus sebesar 5%. Oke, kita tulis 0,5. Minimal deposit itu berapa? Bisa dia terus
10.000, 1.000 maupun beberapa yang mau abang atur lah. Ini kita ambil 10.000 aja. Nah, di sini bakalan ke detect. Nah, saya bakal ngajarin gimana sih kalau misalkan ada member yang deposit. Oke, gue bakal ngejelasin gimana caranya. Nih, sebentar ya. Kita ke menu deposit baru. Ini buat member. Seperti abang ngisi deposit aja. Nah, dia bakal detect nih plus 5% BRI. Nah, keterangannya bakal muncul di sini. Nomor rekening abang dan atas nama siapa. Misalkan kita mau isi saldo 10.000. Dia bakal naik menjadi 10.500. Kita klik deposit. Nah, misalkan member ada yang mau deposit nih, otomatis tampilannya kayak gini kan. Total yang bayar. Nah, habis itu kita ke menu admin. Kalau misalkan ada yang deposit, ke fitur deposit, lalu kita klik deposit. Nah, misalkan member abang sudah melakukan transfer, abang tinggal klik status ini yang kuning ini menjadi sukses. Apabila member abang belum transfer atau misalkan abang kasih jeda lah 10 menit atau 1 jam dia belum transfer juga, abang bisa klik cancel. Kalau misalkan abang udah dikirim nama member abang tinggal klik sukses, dia bakalan masuk. Tuh, sukses, dia bakalan masuk. Yang ketiga adalah laporan. Laporan ini adalah laporan deposit abang selama member abang deposit, dia bakalan detect di sini. Dari bulan apa abang bisa atur di sini, Januari, bulan Februari. Tuh, bang detect. Yang ketiga adalah menu pesanan. Di sini saya udah tes order pesanan. Ini bakalan otomatis keubah sendiri bang, jadi abang nggak usah otak-atik. Nah, kalau misalkan ada member yang komplain, itu kita cari provider ID-nya. Misalkan, itu nanti kita bahas, oke? Untuk menu pesanan cuman gitu doang, bakalan mendetek siapa aja yang order gitu. Yang ketiga, ya, yang kedua adalah laporan. Laporan ini adalah total penghasilan kotor 9 dan total penghasilan bersih. Keuntungan abang full. Di sini bakalan kedetek. Abang juga bisa atur tanggal lah. Nah, di situ di menu tiket, saya jelasin menu tiket. Misalkan saya mau komplain, menu tiket komplain buat tiket baru, misalkan ID 1, tolong speed up. Nah, dia bakalan ini kan kayak begini kan, bisa kalau abang komplain. Nah, habis itu kita ke menu admin di tiket ini, kita klik kalau mau mobile tiket tersebut, kita klik aksi, dan di samping warna merah ini ada biru-biru ini nih, kita klik ID 1, tolong speed up. Oke, kita copy ID 1 atau nggak kita ingat-ingat dah 1 dah. Lalu abang ke menu pesanan, fitur pesanan juga, search ID 1, dia bakal kedetek di sini 1. Nah, cara abang komplain gimana? Abang tinggal komplain, di sini ada provider ID, artinya ini pesanan yang ada di PSMM. Abang copy di sini, lalu abang tinggal komplain saja di menu tiket, pokoknya gitu dah. Abang tinggal komplain di menu tiket sesuai ID di sini. Ini ID abang, ID di PSMM bakalan kedetek di sini. Nah, habis itu tiket udah. Oh iya, kalau misalkan member abang minta speed up, abang jangan pernah merubah kayak begini ya. Processing itu ini udah otomatis bakal keganti sendiri nanti. Yang ketiga itu lock. Yang ketiga. Selanjutnya itu lock, itu pengguna masuk.
alamat IP member abang bakal kedetek di sini. Nah, penggunaan saldo, nah di sini bakal kedetek juga bang. Member abang selama di abang ini melakukan apa saja. Ya, misalkan dia pernah order, dia bakal kedetek di sini. Pengurangan nomor pesanan. Kalau deposit juga dia bakal nambah juga di sini, kedetek juga. Nah, berita informasi. Kalau misalkan abang mau update sesuatu informasi bakal website seperti ini, itu di menu berita informasi. Oke, contoh misalkan kita tulis kayak gini ya, tulis kayak gini. Oke, kalau sudah, kalau mau tulisan tebal, tulis menjadi kurung B, dan di sini B. Oke, submit. Kayak misalkan nih abang nih, oke, salah. Tentang ini kita submit dulu ya. Oke, dia bakal jadi kayak gini. Misalkan di layanan terbaru abang ini, kita copy, misalkan kita cari nih, kan di pusatnya ini ID-nya 3300. Nah, di website abang ID-nya berapa? 353. Jadi kita tinggal ubah doang. Kita ubah 353. Kayak gitu. Nanti bakalan muncul di menu paling bawah. Nih, berita informasi seperti ini. Yang ketiga adalah halaman. Nah, abang bebas nih mau isi kontaknya kayak gimana. Gagal ditemukan soalnya belum kita isi.